Bab 2037. Apakah kamu salah paham tentang sesuatu? 1. Melihat pedang biru gaib gemetar di tangannya, Mileye buru-buru berkata, "Lydia." Pedang Tao terdengar tiba-tiba, dan segera setelah itu, pedang biru gaib terbang tiba-tiba. Seberkas cahaya pedang menembus alis lelaki tua itu, dan pada saat yang sama, kepala master gerbang ilahi lainnya terbang keluar. Lebih dari 30 kepala berdarah terbang keluar, sangat berdarah. Pria tua yang tertusuk cahaya pedang sudah terpana. Mengapa dia mati? Dia dan master gerbang ilahi di sekitarnya terbunuh sebelum mereka bisa bereaksi. Mata lelaki tua itu sedikit bingung. Bukankah klan manusia dewa ingin menghentikan orang-orang di belakang Mileye? Bagaimana dengan manusia dewa? Dalam kegelapan, wajah Ella menjadi serius dalam sekejap. Siapa yang menembak? Dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa merasakan di mana orang yang menembak itu. Pada saat ini, pupil Ella tiba-tiba menyusut, karena pedang biru gaib tiba-tiba melesat ke arahnya. Ini sudah berakhir. Ide ini muncul di benak Ella. Karena ketika dia melihat pedang datang ke arahnya, pedang itu sudah masuk di antara alisnya dan mengunci jiwa spiritualnya. Bahkan tidak bisa melawan. Ella tercengang. Siapa sih? Mileye melirik Ella yang dikunci oleh pedang biru gaib. Dialah yang meminta Lydia untuk menunjukkan belas kasihan. Wanita ini masih berguna baginya. Mileye merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib muncul di tangannya, tetapi Ella masih terkunci. Ia memiliki cahaya pedang di tubuhnya. Cahaya pedang yang ditinggalkan oleh wanita bergaun polos. Mileye melihat pedang biru gaib di tangannya, dan tersenyum sedikit. "Lydia." Pedang biru gaib sedikit bergetar, seolah merespons. Mileye tertawa, "Aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama." Pedang biru gaib bergetar, lalu kembali tenang. Hilang. Saat ini, Lydia benar-benar pergi. Karena dia tidak bisa lagi merasakan nafas Lydia. Alasan mengapa dia memanggil Lydia barusan adalah karena dia bisa merasakan nafas Lydia melalui pedang biru gaib, artinya, Lydia memperhatikan di sini. Dan sekarang, gumpalan nafas itu hilang. Dua kemungkinan. Yang pertama, Lydia hilang. Dalam kasus kedua, Lydia memutuskan kontak dengannya atas inisiatifnya sendiri, ingin dia melakukan sisanya sendiri. Tidak peduli apa, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri di masa depan. Setelah merenung sejenak, Mileye mengambil pedang biru gaib dan memasuki gerbang batu. Di dalam gerbang batu ada langit berbintang lainnya. Mileye melihat bahwa langit berbintang ditutupi dengan lebih dari selusin formasi super. Formasi besar ini semuanya terkunci di alam semesta yang ada di bawah. Besar. Mileye tampak serius. Kekuatan manusia dewa jauh lebih kuat dari yang dia harapkan, dan teknik formasi ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh orang biasa. Tanpa berpikir terlalu banyak, Mileye menghunus pedangnya dan menebas. Seberkas cahaya pedang menerobos langit, dan dalam sekejap, formasi super besar di seluruh langit berbintang itu musnah sedikit demi sedikit. Mileye melihat ke kejauhan, di ujung garis pandang itu, dia samar-samar melihat dunia yang tidak dikenal. Wilayah dewa. Mileye mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia kembali ke bawah. Saat ini, alam semesta yang ada ini berangsur-angsur kembali normal. Ella menatap Mileye, apakah pria berbaju biru atau wanita bergaun polos yang melakukan tembakan? Pada saat ini, dia sangat ketakutan. Dia tahu bahwa klan manusia dewa sangat meremehkan orang-orang di belakang Mileye.
Mileye melirik Ella, dan berkata sambil tersenyum, ayo kembali dan bicara perlahan. Setelah selesai berbicara, dia langsung membawa Ella ke menara kecil. Mileye memandang tetua berambut putih dan Klujing ke samping, mungkin ini baru permulaan. Tetua berambut putih dan Klujing terdiam. Yang mereka kontak sekarang bukanlah manusia dewa, tetapi hanya beberapa boneka manusia yang dibina oleh manusia dewa. Sekarang para boneka manusia itu telah dibunuh oleh mereka, jadi langkah selanjutnya adalah menghadapi manusia dewa secara langsung. Tidak ada keraguan bahwa manusia dewa lebih kuat. Klujing tiba-tiba menatap Mileye, pokoknya, aku akan mengikutimu. Tetua berambut putih buru-buru berkata, aku bersama Tuan Muda Ye. Mileye. Keduanya berarti lajang yang sangat sederhana, dan mereka bergaul dengan Mileye. Mileye toh tidak akan mati. Mileye tidak mati, mereka tidak akan mati. Mileye terdiam sesaat, dan berkata, Nona Klujing, kamu harus membantuku menangani urusan di luar alam semesta ini. Klujing mengangguk, aku akan mengurus urusan luar. Dan beberapa melihat ke arah tetua berambut putih, senior, apakah ada orang sekuatmu di sekitarmu? Tetua berambut putih ragu-ragu sejenak, lalu berkata, ada satu atau dua lagi, tetapi mereka semua sangat takut mati, dan mereka tidak akan berdiri jika takut mati. Mileye tersenyum dan berkata, bagaimana jika itu baik? Mata tetua berambut putih menyala, bagus sekali. Mileye berkata, misalnya, pergi ke menaraku untuk berlatih. Tetua berambut putih berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Mileye dia juga telah mendengar tentang fungsi menara kecil yang menyimpang. Jika benar dapat berlatih di dalamnya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Mileye mengangguk, benar. Senior bisa masuk dan berlatih kapan saja, dan jika teman senior bersedia membantu, mereka juga bisa masuk dan berlatih. Tidak hanya itu, aku juga bisa biarkan senior dan yang lainnya naik ke level berikutnya. Dia menemukan bahwa segel di tubuh tetua berambut putih belum hilang. Bersambung. Bab 2038. Apakah kamu salah paham tentang sesuatu? 2. Segel yang ditinggalkan oleh klan manusia dewa. Sebenarnya dia sedikit kaget dengan tetua berambut putih, karena lelaki tua itu telah berkultivasi sedemikian rupa tanpa membuka segel. Ini menakutkan. Meskipun lelaki tua ini belum melampaui alam spiritual jiwa, kekuatannya pasti tidak lebih lemah dari Ladia dan Klujing. Tetua berambut putih berkata dengan suara berat, seperti Klujing dan Ladia. Mileye mengangguk. Tetua berambut putih menghela nafas dengan suara rendah. Mileye sedikit bingung, kenapa kamu menghela nafas? Tetua berambut putih berkata dengan lembut, bertahun-tahun yang lalu, aku merasa mungkin ada segel di tubuhku, karena bagaimanapun aku berlatih, aku tidak dapat mengambil langkah terakhir itu. Pada saat itu, aku tidak yakin, aku tidak pernah berpikir, kami manusia benar-benar memiliki segel itu. Saat dia berbicara, dia memandang Mileye, ketika aku melihat Kak Lydia hari itu, aku ingin bertanya, tetapi dia berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Dia ingin bertanya, tapi tidak berani. Dia takut pertanyaan ini akan menjadi yang terakhir dalam hidupnya. Mileye tersenyum dan berkata, senior, izinkan aku membantumu melepas segel itu dulu. Tetua berambut putih memberi hormat dengan hormat, terima kasih. Mileye berkata, sama-sama. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib di tangannya langsung tenggelam ke dada tetua berambut putih.
Boom! Tetua berambut putih gemetar hebat, dan saat berikutnya, seluruh tubuhnya sangat rileks seolah-olah dia terbebas dari beban. Tidak terikat. Tetua berambut putih menarik napas dalam-dalam, dan dia sekali lagi memberi hormat kepada Mileye. Kebaikanmu, aku, Sanel Lin, tidak akan pernah melupakannya. Mileye berkata, Senior Sanel Lin, pergi dan hubungi teman-temanmu. Jika mereka mau, tidak apa-apa. Jika tidak, kami tidak akan memaksanya. Sanel Lin mengangguk, mengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye menatap Klu Jing, serahkan yang luar dulu. Aku ingin menginterogasi wanita klan manusia ini. Klu Jing melirik Mileye, jangan memaksakan diri. Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Apa maksudmu? Aku, Mileye, apakah orang seperti itu? Aku. Klu Jing berbalik dan lari. Mileye sangat marah. Wanita ini benar-benar. Apakah kamu tipe wanita? Tanpa banyak berpikir, Mileye kembali ke menara kecil. Mileye berjalan di depan Ella. Pada saat ini, Ella melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Lambat laun, keterkejutan muncul di matanya. Rupanya, dia menemukan daftar menara kecil yang tidak sederhana. Mileye hendak berbicara, ketika Ella tiba-tiba gemetar dan berkata, ternyata cara ruang dan waktu dapat mencapai level ini. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Mileye. Apakah menara kecil ini dibangun oleh orang-orang di belakangmu? Mileye memandang Ella, aku ingin tahu segalanya tentang klan Dewa Manusia. Ella menatap Mileye, bagaimana jika aku tidak mengatakannya? Mileye tertawa, maka kamu bisa menghilang dari dunia ini. Ella segera berkata, aku katakan. Mileye mengangguk, ayo jalan. Ayo mulai. Aku ingin tahu segalanya tentang suku manusia dewa. Kamu bisa membodohiku, tapi lebih baik kamu membodohiku, karena aku suka terlalu membodohi orang lain. Ella melirik Mileye, lalu berkata, klan manusia, asal para dewa. Mileye mendengarkan dengan tenang. Mendengarkan, ekspresinya menjadi serius. Ini adalah ras seni bela diri peradaban Shinto yang jauh melampaui manusia. Kedua balapan sama sekali tidak berada pada level yang sama. Pembagian tingkatan alam suku manusia dewa juga sangat menarik, dibagi menjadi 1-9 bagian, dan lebih sederhana. Kekuatan Ella di depannya berada di puncak peringkat ke-6, dan peringkat ke-6 sudah dianggap di atas rata-rata dalam klan manusia dewa. Mileye memandang Ella, kamu bilang bahwa suku manusia dewa ingin menghancurkan manusia, karena ada orang yang melampaui aturan di antara manusia, yang membuatmu merasa tidak nyaman. Ella mengangguk. Mileye bertanya lagi, tapi wanita bergaun polos dan pria berbaju biru. Ella mengangguk lagi. Mendengar ini, Mileye menamparkan pahanya dengan keras. Malapetaka Mano. Aku telah menderita bencana Mano lagi. Ella melirik Mileye, mereka berdua adalah orang-orang di belakangmu. Mileye berkata dengan lembut, katakan padaku, apa yang akan dilakukan manusia dewa sekarang? Ella menatap Mileye, kamu membunuh manusia di gerbang ilahi, yang akan membuat manusia dewa lebih waspada, dan itu juga akan membuat manusia dewa lebih waspada. Klan manusia lebih bertekad untuk memusnahkan manusia. Karena ada tanda-tanda bahwa manusia mungkin berada di luar kendali manusia dewa. Mileye tersenyum dan berkata, lalu menurutmu apa yang harus aku lakukan sekarang? Ella, menyerah. Mileye sedikit mengernyit, menyerah. Ella mengangguk, manusia, kamu adalah orang yang cerdas, itulah mengapa aku memberitahu kamu hal-hal ini tentang klan manusia dewa. Karena kamu akan tahu bahwa untuk saat ini, manusia mutlak tidak bisa menghentikan manusia dewa.
Karena kamu tidak bisa mengalahkannya, mengapa kamu tidak menyerah? Sama sepertiku, aku terkekang sekarang, jadi aku menyerah. Hidup adalah hal yang paling penting, bukankah? Mileye terdiam. Dia terdiam. Apa yang dikatakan wanita ini sepertinya masuk akal. Ella berkata lagi, Tuan Muda Ye, pilihan terbaikmu sekarang adalah menyerah. Hanya dengan menyerah kamu dapat bertahan hidup. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, pergi dan mohon klan Dewa Manusia. Aku tidak bisa melakukannya. Ella menghela nafas dengan suara rendah, Tuan Muda Ye, aku tahu bahwa kamu masih menaruh harapanmu pada dua master misterius di belakangmu. Aku akui bahwa sebelum itu, aku sangat menghormati mereka. Kekuatan mereka sedikit diremehkan. Mereka sangat kuat, setidaknya mereka adalah master dari peringkat ke-7 atau bahkan ke-8. Mari kita perlakukan mereka sebagai master dari peringkat ke-8. Tapi menurutmu mereka berdua bisa bertarung melawan manusia dewa? Tahukah kamu bahwa sebelum aku datang, keluarga dewa manusiaku sudah mencari mereka, dan mereka semua bersembunyi sekarang, jadi mereka tidak berani memberitahu kebenaran di dunia ini. Mereka benar-benar mampu melawan manusia dewa, jadi mengapa bersembunyi seperti ini? Sembunyi. Mileye tercengang, apakah kamu salah paham? Ella sedikit mengernyit, salah paham. Jangan salah paham. Kamu mungkin tidak tahu bahwa kami sedang mencari pria berbaju biru dan wanita bergaun polos dengan segenap kekuatan kami. Mileye bersambung.